Dokter kecantikan yang juga owner Athena Clinic, Dr. Richard Lee jadi sasaran hujatan netizen yang budiman. Hal ini dipicu pernyataan Richard Lee yang menyebut produk kecantikannya mengandung white tomato extract atau ekstrak tomat putih. Dia mengklaim ekstrak tomat putih itu bermanfaat untuk kesehatan kulit dan melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Namun, netizen yang berbakti menilai Dr. Richard Lee menipu konsumen, sebab nyatanya dia tidak bisa membuktikan kandungan ekstrak tomat putih tersebut. Kontroversi ini berawal saat dokter detektif atau doktif melakukan investigasi independen. Dia mengunggah temuannya tersebut di akun media sosial pribadinya. Doktif membedah isi produk milik Dr. Richard Lee serta membandingkan dengan produk lain. Tidak hanya itu, produk ini disebut menggunakan label tambahan untuk meningkatkan nilai jual tanpa memberikan manfaat nyata. Saat hadir di podcast Denny Sumargo, Dr. Richard Lee mencoba menjelaskan posisinya dan memberikan klarifikasi atas isu ekstrak tomat putih tersebut. Namun saat ditanya Denny Sumargo di mana ekstrak tomat putihnya, Dr. Richard Lee justru memberikan jawaban mengambang. Dia kesulitan untuk membuktikannya. Kolom komentar di video podcast Denny Sumargo itu dibanjiri kecaman netizen yang budiman. Kebanyakan menyebut Dr. Richard Lee menipu konsumen dan hanya bisa mengklaim tanpa bisa membuktikan. Padahal harga produk skincare itu tidak main-main, yakni seharga 1,5 juta rupiah. Ada juga yang mendesak agar produsen skincare lebih jujur dalam mempromosikan produknya dan memastikan klaim mereka sesuai dengan fakta. Tidak sedikit yang menilai industri kecantikan di Indonesia belum sepenuhnya transparan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dr. Richard sama Densu podcast, kalian udah nonton gak sih? Gue jujur gak sanggup nonton video aslinya, jadi gue cuma nonton di video TikTok, di potongan-potongan video TikToknya. Nah, ini kok gue ngerasa ya, bukannya tambah clear dan tambah memperjelas nama baiknya Dr. Richard, tapi kenapa jadi malah tambah blunder? Ini gue sok netral ya, ini gue sok netral, gue beneran sok netral, gue gak mihak siapapun. Aslinya gue dukung Doktif. Kok ada sih ongol-ongol modelan kayak lu begitu, ha? Gue masih nggak habis pikir gitu. Aduh, nggak ngerti bang, nggak tahu bang. Emang salah bang, salah banget. Lu tuh salah banget. Biang masalah, tukang bikin masalah, nyari masalah tuh lu, ya. Udah lu lengkap banget, udah pokoknya. Udah nggak pernah ngaku salah, nggak pernah ngerasa salah. Terus apa yang lu omongin ngerasa paling bener, nggak mau introspeksi diri. Lu pokoknya lu semua. Kok ada sih kayak lu modelannya, ha? Kalau mau jualan tuh jualan aja, tapi jangan. Gue mah gemes banget, sumpah. Apalagi nonton podcast lu tuh di Denny Sumargo. Pengen gue cubit rasanya. Kok itu berdua sampai sabar banget ngadepin lu. Kalau gue mah, udah gue lepanci segala gentong, udah gue lempar ke depan muka lu, bener. Sadar nggak sih lu bikin orang kesel? Coba deh, sadar nggak lo bikin orang naik darah gitu? Sadar nggak sih? Hah? Apa lu nggak punya pikiran begitu? Siapa sih orangnya? Ya itulah pokoknya. Guys, gue nonton podcast ini tuh 2 jam. Gak ada yang gue cepet-cepetin atau gue skip. Jadi bener-bener gue nonton dari awal sampai akhir. Abis nonton, gue dapat menarik kesimpulan. Ngomong yang penting no, yang penting ngomong yes. Jadi jawaban itu kebanyakan menurutku ya. Dan gak ada jawaban yang tegas gitu loh. Jawabannya muter-muter. Salah satu contoh, pas dosen skincare nanya masalah stiker tomat putih itu didaftarin ke BPOM, udah ada stikernya apa belum? Jawabannya muter-muter. Udah gitu nyalain anak buahnya lagi. Gue yakin banget tuh anak buahnya pasti, oh kok gue? Kalau kita ditanya kayak gitu, udah pasti jawabannya udah apa belum. Lah ini muter-muter dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia bilang gak tahu. Sumpah 2 jam gue terbuang sia-sia. Pantesan aja Doktif gak mau kesana. Ternyata gini guys. Terus yang masalah Doksun, hey, emang iya itu kebetulan? Kita punya bukti-buktinya loh. Logika aja deh, masa iya tiba-tiba banget ketemu gitu? Gak mungkin. Saran gue ya, udahlah, mending jujur aja. Akuin aja semua kesalahannya. Dan buat Densu sama dosen skincare, kalian keren. Sumpah gue gak nyangka banget kalian tuh bisa semenyudutkan itu gitu loh. Dan akhirnya kita bisa menilai sendiri lah dia tuh orangnya kayak gimana. Udah sih netizen, kata gue mah udah beneran. Udah sampai terpojok, tersudut, terdemprok, dan udah mentok. Ada satu kalimat yang gue saltok banget. Gue kagak mau jelekin orang lagi. Laginya itu loh. Berarti selama ini kan ya karena lagi.
Pelajaran banget Desi dengan kejadian ini. Sebagai gue content creator ya, gue gak mau ngejudgement siapapun karena gue juga punya dosa dan salah. Jadi gue tidak mau melempar batu karena gue bukan yang suci, yang maha suci, yang bisa menghakimi orang lain. Walaupun kadang-kadang gue masih melakukannya. Di satu sisi kan udah minta maaf nih, udah bisa bilang sorry, udah bisa bilang keliru, udah satu perkembangan itu. Dari yang tadinya jam tangan berapa? 110 juta. Murah itu mah, beli lagi yang lebih mahalan. Itu waktu murahan. Ciailah, gua nih yang dari Raskin. Masih ingat tuh dulu gua mulung ya, botol-botol sisa-sisa bekas aqua gelas. Sekarang kalau gua beli emas 10 gram terus gua sombong, rasanya kayak malu sendiri dan enak sama gue sendiri gitu. Kok gue bisa nggak inget ya? Dulu gua makanan nasi perak gitu. Sekarang gua makannya beras merah dicampur biji-bijian yang agak mahal gitu, yang ada organik tulisannya. Karena gue selalu inget mama gua, pengasuh gue suka bilang, Ri, one day hidup kamu berubah, kamu gak boleh berubah sifatnya. Walaupun sampai sekarang hidup gue belum berubah-berubah, belum kaya-kaya, cuma emang gue juga gak minta kaya juga sama Tuhan. Banyak banget pelajaran 2 jam yang gue tonton ini, pelajaran hidup. Kalau kepahitan kemiskinan tuh bisa merubah sifat kita, atau mungkin memperlihatkan sifat asli kita. Nobita aja maafin selalu kalau Suneo pernah salah. Ya walaupun sih gak ada yang mengungkapin isi hati satu persatu, dari Nobita, dari Giant, dari Shizuka, dari Desi Yusuki. Mungkin kalau misalkan mereka bisa speak up dan bisa ngomong, suka ilpil juga ngajakin si Suneo main kan. Kata gua mah udah minta aja duitnya balik, udah. Ini kalau gua jadi Suneo ya, gua nggak mau denial dulu. Gua bakal balik ke Tuhan, terus gua nanya, Tuhan, saya harus apa? Saya harus perbaikin apa? Saya harus ngelakuin apa sekarang? Saya mau bertobat Tuhan, saya mau ngembalin semuanya yang udah saya ambil dari orang lain dan mulai lagi dari start dari nol, bangun trust orang lagi. Itu kalau gue ya, gue nggak ngomong siapa suruh siapa gitu kalau gue. Soalnya gue tuh juga pernah dikuras, dicuci begitu juga sama Tuhan. Cuma perkara gue suka ngutil duit suami gue. Itu pun buat tabungan yang dipakai buat dia juga, buat gue juga, buat anak-anak gue juga. Sumpah kalian wajib nonton sih podcastnya Kodeni sama Richard Lee. Dari podcast 2 jam yang ditayangin sama Kodensu, yang paling gua gedek itu masalah BPOM-nya White Tomato. Ini juga menjadi pertanyaan gue di video gue yang sebelumnya, apakah White Tomato punya Richard itu didaftarkan ke BPOM, packagingnya itu ada stiker White Tomato-nya atau tidak. Karena kalau namanya suplemen atau skincare yang harus didaftarkan ke BPOM sebelum beredar ya, itu adalah packagingnya juga. 100% itu harus sama seperti apa yang udah kita daftarkan ke BPOM dengan apa yang akan beredar di pasaran. Itu 100% harus sama. Nggak boleh sedikit pun nggak boleh beda guys ya. Dan ini pertanyaan tuh jelas banget gitu. S3 loh dok, kamu S3 kan? Masa nggak ngerti pertanyaan? Pertanyaannya itu adalah apakah yang didaftarkan ke BPOM itu ada stikernya White Tomato atau tidak ya. Tapi yang dijawab sama Richard ini berbelit-belit, dan menurut gua nggak mungkin seorang owner skincare, apalagi skincare-nya udah viral seperti ini, nggak mungkin dia nggak mencari tahu apakah yang didaftarkan ke BPOM itu ada stikernya atau enggak. Buat gua ini nggak masuk akal sama sekali. Seorang owner kecantikan yang sudah begitu besar ya, tahu barangnya ini sudah viral kemana-mana dengan masalah ya, bukan viralnya karena kebaikan ya, ini viralnya dengan masalah loh, masalahnya itu menipu ya, kan nggak masuk akal guys. Maksud gue gini loh, kalau memang enggak ya udah akuin gitu, akuin, udah kepalangan kejelekan lo tuh udah kebuka nih, banyak yang kebuka gitu. Dan di akhir video juga si Richard ini kan minta maaf kan. Ya udah, kalau memang lu niat minta maaf, akuin semua kesalahan lu. Jangan bilang nggak tahu mulu. Nggak mungkin lu nggak tahu. Kocak banget. Dan setelah gue nonton podcast ini 2 jam, gue setuju dengan keputusan Doktif untuk tidak datang. Karena menurut gue capekin hati doang. Ya, debat sama kayak orang kayak Richard tuh capek doang guys, nggak dapet ujungnya, nggak dapet inti permasalahannya. Ya udah, intinya muter-muter aja di situ gitu. Banyak banget alasan yang dia pakai gitu ya.
Jadi kayak bukan tulus buat minta maaf, dia masih defensif sama dirinya dia kalau dirinya dia betul bener gitu. Jadi gue setuju sih sama keputusan Doktif untuk berdebat langsung di pengadilan aja. Karena kan kalau di pengadilan itu kan semua bukti itu kan harus konkret ya, nggak bisa bukti-bukti yang cuma dari perusahaannya si Richard doang. Pokoknya intinya kalau udah sampai pengadilan itu bukti itu harus konkret ya, dari semua ahli juga kan ada di situ. Jadi gue sangat setuju Doktif itu nggak datang kemarin. Karena gue aja sebagai orang awam yang nontonnya aja udah gede, ini nggak dapet inti permasalahannya. Dan gue nggak habis pikir gitu, kalau memang lu mau minta maaf ya udah minta maaf, akuin kesalahan lu, bisa nggak sih? Nggak bisa lah. Ya ampun, udah sampai viral begini loh. Nah itu live ya kalau nggak salah ya, itu kan rencananya yang tanggal 13 itu harusnya ada live antara DRL dan juga Doktif di live-nya Densu. Sebetulnya gue tuh udah dihubungi oleh pihak Densu tanggal 9 Desember untuk jadi co-hostnya Densu di acara live DRL sama Doktif. Tapi pas saat itu gue 13 pagi juga nggak bisa, dan siang gue udah harus standby dengan stylist gue untuk malamnya acara TikTok Awards. Dan akhirnya nggak jadi juga kan untuk live antara Dr. Richard dan juga Doktif. Akhirnya kalau nggak salah yang jadi hanya Dr. Richard aja, dan gue happy banget karena yang dipanggil adalah dokter skincare. Menurut gue dari semua eksekusi pertanyaan bahkan pernyataan yang diberikan oleh dokter skincare ke Dr. Richard itu tidak ada yang bisa dibantah sih menurut gue. Gue agree 100%. Kayak pernyataan dokter skincare yang bilang kalau dermastem itu bisa ada potensi untuk membahayakan, gue 100% agree with that. Walaupun di beberapa negara memang sudah FDA approved, tapi bisa memungkinkan misalnya jarumnya itu lebih panjang, itu bisa berpotensi lebih berbahaya kayak gitu. Dan memang benar antara regulasi satu negara dengan negara lain tidak bisa disamakan ya. Jadi kalau misalnya memang kita jualan skincare di Indonesia, ada baiknya kita mengikuti dengan regulasi yang ada di Indonesia. Misalnya skincare diperhatikannya oleh BPOM, ya udah, jadi ngikutin aja BPOM, jangan menyamakan dengan regulasi di luar negeri. Secara jualannya di sini, kalau misalnya mau jualan di luar dengan regulasi di sana, ya udah jualan aja di luar, begitu bukan? Dan untuk white tomato yang apakah kemasannya waktu itu didaftarkan ke BPOM-nya sudah dengan stiker atau belum stiker, nah itu katanya lupa. Nah kita bisa tanya nih BPOM, BPOM-nya lupa nggak? Tapi intinya katanya sudah diakui kalau ternyata di dalam skincare-nya tersebut tidak ada ekstrak white tomato ya, gitu ya. Yang ada adalah ekstrak dari apa yang diambil dari white tomato. Aduh, gua kagak paham dah itu. Apa kata-katanya kagak ngerti gua ya. Pokoknya jadi intinya kalau nggak salah Dr. Richard bilang katanya tidak pernah mengatakan kalau itu isinya adalah ekstrak white tomato, begitu ya. Jadi ternyata katanya apa isinya adalah glutathione dari white tomato. Nah, pusing lagi dah. Kalau kata gua mah ya, kalau memang yang isinya adalah glutathione mah gampangnya simpelnya mbak tulisnya glutathione aja gitu. Kalau kata gua mah kenapa sih ada yang simple harus dipersulit gitu. Tulis aja glutathione. Gue juga kagak ngerti sama white tomato kayak gimana bentukannya. Sampai gue google dulu tuh white tomato bentukannya kayak mana. Udah kalau kata gue mah nanti nih besok-besok nih udah 2025 nih ya. Bentar lagi kurang-kurangin dah yang pada jualan skincare pada overclaim gitu. Kagak usah sosok kata-katanya dieleganin gitu. Kali misalnya lu ada sehari-hari nanti DNA teri, ya lu tulis aja DNA teri, jangan lu ngaku-ngaku salmon gitu maksudnya. Kalau kata gue mah udah ntar nih 2025 mah misalnya ntar pada penjual skincare, udah lu misalnya regulasi lu jualan di mana di Indonesia, yang lu ikutin regulasi Indonesia. Kalau lu mau jualan regulasi Korea ya lu jual aja di Korea, ngikutin yang Korea gitu, nggak usah bikin pusing. Terus kalau misalnya memang bahannya glutathione, mau lu ngambilnya dari otak ubur-ubur tuh glutathione juga udah terserah, lu tulis aja glutathione. Ntar lu untuk ngejelasinnya lagi kan biasa tuh di obat atau api tuh skincare kadang tuh dalamnya tuh suka ada kertas tuh ya, lu jelasin tuh panjang lebar, oh ternyata nih glutathione dari otak ubur-ubur. Nah boleh gitu, kagak usah lu tempel-tempelin di depannya gitu, kita jadi pusing otak ubur-ubur, otak apa gitu, terserah. Soalnya ntar kalau pasang lagi di depan pakai stiker gambar otak ubur-ubur, ntar kita kiranya ciki-cikian, ya. Udah, kita kan pasti ngeliat dari gambar depannya apa. Kalau otak ubur-ubur ya otak ubur-ubur, kalau depannya lele ya berarti ada kandungan lele gitu kan.